Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, baru-baru ini hal yang mengejutkan kembali terjadi di Palestina, di mana rumah sakit yang menjadi rumah sakit terbesar yang masih beroperasi di wilayah Palestina kembali digempur oleh tentara Israel. Setelah sebelumnya rumah sakit Indonesia di Gaza yang terlebih dahulu diluluhlantahkan oleh tentara Zionis Israel tersebut. Hal ini merupakan bentuk kejahatan yang luar biasa, di mana rumah sakit yang seharusnya digunakan sebagai tempat berobat malah dihancurkan, yang mengakibatkan banyak korban jiwa yang terjadi. Lantas, bagaimana kronologi itu bisa terjadi? Apa motif tentara Israel menyerbu rumah sakit Al-Nasr itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Kronologi penyerangan rumah sakit Al-Nasr. Berdasarkan informasi dari Al Jazeera, Minggu 18 Februari 2024, tentara Israel sebenarnya telah mengepung fasilitas rumah sakit tersebut selama berminggu-minggu, mengisolasi ribuan pasien, staf medis, dan keluarga pengungsi, dan banyak di antaranya masih terjebak di dalam. Kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, tentara Israel melancarkan aksinya dengan membunuh seorang pasien dan melukai 6 orang lainnya di komplek rumah sakit tersebut. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, tentara Israel telah menangkap sejumlah besar pekerja di rumah sakit Al-Nasr. Beberapa staf medis ditangkap saat melakukan tugas kemanusiaan dalam merawat korban yang terluka dan sakit di rumah sakit tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan Israel di rumah sakit Al-Nasr di Khan Younis di jalur Gaza Selatan itu telah menyebabkan kematian sedikitnya 5 pasien setelah listrik padam dan pasukan oksigen terputus. Rumah sakit tersebut saat ini merupakan fasilitas medis terbesar yang masih berfungsi di Gaza dan telah berada di bawah pengepungan Israel selama berminggu-minggu. Kami menganggap pasukan pendudukan Israel bertanggung jawab atas nyawa pasien dan staf, mengingat komplek tersebut sekarang berada di bawah kendali penuh mereka, kata kementerian tersebut. Dalam sebuah pernyataan di Telegram, mereka menambahkan bahwa 2 perempuan melahirkan dalam kondisi yang tidak manusiawi dan tentara Israel memaksa perempuan dan anak-anak meninggalkan unit bersalin tanpa barang bawaan apapun. Motif tentara Israel menyerbu rumah sakit Al-Nasr. Penyerbuan pasukan Israel terhadap rumah sakit Al-Nasr, rumah sakit terbesar yang masih berfungsi di jalur Gaza, memicu kekacauan bagi ratusan staf dan pasien di dalamnya. Otoritas kesehatan Gaza melaporkan 4 pasien dalam perawatan intensif meninggal setelah pasukan oksigen mereka terputus. Seperti dilansir oleh Associated Press dan Al Arabiya, Jumat 16 Februari 2024, tentara Israel menggeledah fasilitas medis di daerah Palestina itu, di mana Tel Aviv meyakini sandera-sandera yang masih ditahan Hamas mungkin ditemukan di sana. Militer Israel menyebut operasi terhadap rumah sakit Al-Nasr pada Kamis 15 Februari 2024 itu dilaksanakan secara tepat dan terbatas dengan didasarkan pada informasi bahwa militan Hamas bersembunyi dan menahan para sandera di rumah sakit tersebut. Militer Israel mengklaim bahwa pasukannya menangkap sejumlah tersangka di rumah sakit Al-Nasr dan menyatakan operasi militernya terus berlanjut. Klaim militer Israel itu ternyata dibantah oleh Hamas yang menguasai jalur Gaza dan berperang melawan Israel sejak Oktober lalu. Seorang pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, menuding Israel berbohong soal rumah sakit Al-Nasr, sama seperti mereka berbohong soal rumah sakit lainnya di jalur Gaza selama peperangan berlangsung. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah informasi mengenai bagaimana serangan-serangan yang terus bertubi-tubi dilancarkan oleh Zionis Israel kepada Palestina.
Kita selalu berdoa semoga saudara-saudara kita yang berada di Palestina selalu diberikan kekuatan oleh Allah sampai akhirnya datang pertolongan Allah untuk memusnahkan Zionis Israel yang sangat kejam itu. Karena sungguh janji Allah dan Rasul-Nya adalah benar, sebagaimana Rasulullah bersabda, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang menegakkan agama Allah. Orang-orang yang memusuhi mereka maupun tidak mau mendukung mereka sama sekali tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah. Malik bin Yahamir menyahut, Mu'az bin Jabal mengatakan bahwa mereka berada di Sam. Muawiyah berkata, lihatlah, ini Malik menyebutkan bahwa ia telah mendengar Mu'az bin Jabal mengatakan bahwa kelompok tersebut berada di Syam. Adapun negeri Sam yang dimaksud dalam hadis di atas adalah negara Palestina. Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu maupun tumbuhan itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemari dan bunuhlah dia, kecuali pohon Gorkot, sebab pohon Gorkot adalah pohon orang Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.